Halo sahabat Santani dimanapun berada. Kali ini kita berada di lahan semangka milik Bang Kandar ya, Bang Kandar. Dengan luasan kurang lebih 90 rantai Bang ya. 90 rantai. Kita akan berbincang-bincang pupuk apa saja sih yang dipakai di semangka Bang Kandar ini. Kita mulai dari pupuk dasar. Selamat siang Bang. Siang. Ini pupuk dasarnya pakai apa Bang? Kita memakai bas, kita campur dengan cantik, kita tambahkan lagi SS. SS Bang ya, berarti 3 macam ya. 3 macam. Kemudian pupuk susulannya itu apa Bang? Pupuk susulannya kita pakai spesial. Spesial Bang ya. Nah, kita campur juga dengan bas. Dengan bas ya. Nah, untuk mengokohkan batangnya. Kemudian untuk ini Bang, untuk pematangan buah biasanya pakai apa ini Bang? Kita pakai perfect ataupun spesial, pakai blue. Blue spesial. Nah. Itu kenapa suka Bang di dasar itu pakai cantik dan bas itu Bang? Kandungannya sesuai dia, nggak over di daun. Over di daun ya. Sesuai dengan kebutuhan tanaman. Sesuai dengan kebutuhan tanaman. Kemudian ini menurut Abang ini apa kelebihan spesial ini? Kenapa suka memakai spesial gitu Bang? Pakai spesial ini itu tadi lah, dia kandungannya nggak over, lebih cepat diserap tanaman, diserap daun pun bersih, tanaman lebih kokoh, lebih kuat, lebih tahan. Selain daripada ini Bang, pupuk yang 3 ini tadi Bang, cantik, spesial sama perfect ini Bang. Kalau dari pupuk daun Bang, biasanya disemprot pakai apa itu Bang? Pupuk daun ini kalau PPC-nya kalau untuk masa pertumbuhan pakai Santa Mikro 1. Kalau nanti masa pembuahan kita ganti pakai Santa Mikro 2 Bang. Dia di daun bersih, mata tunas banyak. Cabang, timbukan cabang. Dan itu pohon menjadi magak dia Bang. Bahasa Jawanya magak lah. Magak. Oke Bang, terima kasih Bang informasinya. Ya, semoga bermanfaat untuk petani-petani semangka lainnya. Dan kita akan bahas seperti yang dibilang Bang tadi, apa sih kandungan di dalam cantik, kandungan di dalam NPK bas atau di Nitropos kali 15, kemudian di spesial dan juga di perfect. Dan satu lagi, apa sih kandungan Santa Mikro sehingga petani semangka suka menggunakan Santa Mikro. Jadi jangan lewatkan, kita akan bahas satu persatu. Tonton video ini sampai dengan selesai. Baiklah sahabat Santani, langsung saja kita bahas satu persatu, yaitu yang pertama pupuk cantik. Pupuk cantik adalah pupuk kalsium amonium nitrat. Pupuk ini merupakan produk dari Eurochem. Kandungan dari pupuk cantik ini yaitu 27% nitrogen dan 12% kalsium. Nah, nitrogennya ini terbagi dalam 2 bentuk, yaitu yang pertama 13,15% itu berbentuk nitrat dan 13,5%-nya lagi itu berbentuk amonium, sehingga pupuk cantik ini bisa langsung diserap oleh akar tanaman setelah aplikasi. Kemudian yang kedua yaitu Nitropos kali 19 atau sering juga disebut oleh para petani yaitu pupuk bas. Kandungan hara dari Nitropos kali 19 yaitu nitrogennya sebesar 15%, fosfat 15%, kalium 15%, MgO sebesar 0,2%, sulfur 2,0%, kalsium 6,5%, dan hara mikro yaitu 0,11%. Sebesar 35% nitrogen dalam Nitropos K1519 ini berbentuk nitrat. Nah, nitrat ini mendukung ketersediaan nitrat di dalam tanah karena nitrat ini sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman. Nitrat ini memiliki efek yang lebih cepat dibandingkan pupuk-pupuk berbasis amide dan amonium karena tidak perlu lagi proses. Nitrat dapat mudah diserap oleh tanaman tanpa perlu konversi terlebih dahulu. Jadi tidak perlu lagi dikonversi dari amide ke amonium. Jadi bisa langsung diserap tanaman. Kemudian sekitar 65% sisanya itu berbentuk amonium. Nah, melalui proses di dalam tanah, amonium dalam Nitropos K akan diubah lagi menjadi nitrat sebagai penyedia nutrisi pada tanaman. Nah, karena gugus amonium bermuatan positif,
Ini menyebabkan nutrisi tersebut dapat melekat di tanah sehingga tahan terhadap proses pengairan. Jadi dia tidak gampang tercuci. Kemudian fosfat atau fosfor. Fosfor ini bisa diserap oleh tanaman dalam bentuk fosfat H2PO4 atau HPO4. Nah, mari kita lihat bentuk fosfat yang terdapat dalam Nitroposca 1515. Sekitar 65 sampai dengan 85% fosfat dalam Nitroposca 1515 itu larut dalam air. Sisanya larut dalam amonium sitrat. Dengan mekanisme yang slow release menjadikan pupuk ini sumber fosfat yang terlindungi karena dikeluarkannya itu secara bertahap. Kemudian selanjutnya kalium. Kalium yang diserap tanaman dalam bentuk K+. Nah, fungsi kalium adalah mengaktifkan lebih dari 60 enzim, membentuk karbohidrat dan protein, mengontrol pengambilan air dan transpirasi pada tumbuhan melalui stomata, kemudian merangsang produksi gula pada buah, meningkatkan kualitas buah, biji, dan lain-lain. Dan terakhir membantu perkembangan akar. Kalium dalam Nitroposca 1515 itu 100% larut dalam air, sehingga mudah tersedia untuk tanaman. Kemudian sumber kaliumnya itu adalah kalium klorida atau KCl atau kalium sulfat atau K2SO4. Nah, jadi pupuk Nitroposca 1515 ini cocok sekali untuk di masa vegetatif maupun generatif. Karena unsur haranya yang terdapat di dalam Nitroposca 1515 ini bisa langsung diserap oleh tanaman. Selanjutnya kita bahas Nitroposca spesial 12, 12, 17 dan Nitroposca perfect 15, 5, 20. Pada dasarnya, bentuk nitrogen dari ketiga pupuk ini adalah sama, yaitu terdiri dari dua bentuk, nitrat dan amonium. Kemudian fosfatnya ini 65 sampai dengan 85% itu larut dalam air dan sisanya itu larut dalam asam sitrat. Begitu juga dengan kalium. Kaliumnya ini 100% larut di dalam air. Yang membedakan ketiga pupuk ini adalah di mana kaliumnya itu bebas klorin, sedangkan di Nitroposca 15 dia masih memiliki klorin tetapi low atau rendah. Kemudian di sulfur dan magnesiumnya, juga di unsur hara mikronya. Unsur hara mikro di Nitroposca perfect dan spesial ini sudah lengkap. Mari kita lihat mekanisme penguraian Nitroposca di dalam tanah. Seperti kita lihat pada gambar, butiran Nitroposca larut terus-menerus dengan kadar air tanah yang cukup. Residu yang larut merupakan nutrisi yang terkandung dalam Nitroposca dan dibutuhkan oleh tanaman. Nutrisi masuk ke dalam tanaman melalui tanah, jadi larutnya itu perlahan-lahan. Kenapa perlahan-lahan? Karena bagian luar pelapis Nitroposca NP itu terdiri dari senyawa kalsium, terutama CaHPO4 yang tidak larut di dalam air, dan CaSO4 atau gypsum. Nah, komponen ini lambat terlarutkan. Komponen lain ialah fosfat yang larut dalam amonium sitrat sehingga dilepaskan bertahap dan dapat terus memasuk kebutuhan fosfat pada tanaman. Porsi dari fosfat larut air dan larut dalam amonium sitrat netral ditulis pada masing-masing pupuk. Jadi, pupuk ini larut perlahan-lahan sesuai dengan kebutuhan tanaman. Jadi itulah alasannya kenapa petani semangka begitu suka menggunakan pupuk Nitroposca 1515, perfect, dan spesial karena unsur haranya itu tidak berlebihan. Jadi unsur haranya itu sesuai dengan kebutuhan tanaman. Dan ada juga yang terakhir yaitu Santa Mikro. Apa sih Santa Mikro ini? Sahabat Santani, pada dasarnya Santa Mikro 1 dan Santa Mikro 2 itu mengandung unsur hara yang sama. Hanya membedakannya besaran
daripada unsur hara tersebut. Seperti contoh, pada MgO Santa Mikro 1 itu lebih besar dibandingkan Santa Mikro 2. Akan tetapi boron itu lebih besar daripada Santa Mikro 1. Begitu sahabat Santani. Jadi anjuran untuk Santa Mikro 1 itu di masa tanaman masa vegetatif. Kemudian Santa Mikro 2 ini di masa fase generatif, atau bisa juga dipakai secara bergantian seperti itu. Itulah sedikit penjelasan tentang Santa Mikro. Mungkin di lain video atau video selanjutnya kita akan membahas secara khusus tentang Santa Mikro ini. Apa sih peran dari unsur hara mikro ini? Nanti akan kita bahas untuk video selanjutnya. Sekianlah pemaparan dari kami tentang produk-produk Santani, terutama di Cantik, Nitroposka 515 atau sering disebut petani tubas, kemudian Nitroposka spesial dan Nitroposka perfect. Terima kasih, semoga bermanfaat buat para petani semangka dimanapun berada.